Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang. Terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Ibu Ririn Damayanti selaku pengampu mata kuliah pengantar bisnis dan teman-teman sekalian yang sudah hadir untuk mendengarkan presentasi dari kami. Perkenalkan, saya Sri Mulyani selaku moderator pada presentasi kali ini. Tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh anggota-anggota kelompok saya yaitu Darwati Umanailo, Aura Mutia Sahidi, Fitrandi, Aznina Putriani, dan Alvin Fatmona. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang memahami etika bisnis. Etika bisnis adalah seperangkat prinsip moral yang memandu perilaku individu dan organisasi dalam dunia bisnis. Sederhananya, ini adalah tentang melakukan hal yang benar dalam berbisnis. Selanjutnya, saya persilakan kepada pemateri pertama untuk membacakan materi pertama. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk membacakan materi kami, yaitu pengertian etika bisnis. Etika bisnis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti ilmu tentang apa yang baik, yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral. Moral masih menurut kamus yang sama memiliki beberapa arti. Pertama, ajaran tentang baik dan buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kejiwaan, dan lainnya. Moral juga berkaitan dengan akhlak, budi pekerti, dan susila. Yang kedua, hak atas memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminannya yang dijanjikan. Contohnya itu kualitas produk sesuai janji, sesuai deskripsi produk yang diterima harus sesuai dengan deskripsi yang tertera pada label atau iklan. Yang ketiga, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi jaminan barang atau jasa. Contohnya itu seperti barang elektronik. Saat membeli ponsel baru, kamu berhak mendapatkan informasi detail tentang garansi seperti durasi garansi, komponen yang tercakup, dan produser klaim garansi. Yang keempat, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa. Contohnya membeli pakaian. Jika kamu membeli pakaian baru tetapi ternyata ukurannya tidak sesuai atau kualitas bahannya tidak sebagus yang diharapkan, kamu berhak menyampaikan keluhanmu kepada penjual dan meminta penggantian atau pengambilan uang. Yang berikut kewajiban konsumen terdiri atas 3. Yang pertama, membaca atau mengikuti petunjuk dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan jasa demi keamanan dan keselamatan. Contohnya itu membeli obat-obatan. Setiap kemasan obat selalu disertai dengan informasi yang sangat detail tentang cara penggunaan, dosis, efek samping, dan peringatan. Yang kedua, bertikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan jasa. Contohnya itu memberikan informasi yang benar saat membeli secara online, mengisi data diri dengan benar seperti alamat pengiriman dan nomor telepon yang dihubungi. Yang ketiga, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu pembelian di toko. Saat membayar di kasir, konsumen wajib membayar sesuai dengan total harga yang tertera pada struk. Baik, terima kasih kepada pemateri 1. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri 2. Baik, terima kasih untuk moderator telah memberikan saya kesempatan untuk membaca materi kedua yang berjudul Hak dan Kewajiban Produsen. Hak dan kewajiban produsen itu terbagi ada 2, yaitu yang pertama hak produsen, hak menerima pembayaran yang sesuai kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan jasa yang diperdagangkan. 2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dan tindak konsumen yang bertikad tidak baik. Contohnya pengembalian barang yang sengaja dirusak oleh konsumen. 2. Penyampaian informasi yang tidak jujur. Konsumen memberikan data atau informasi palsu untuk mendapat keuntungan. Ketiga, penyalahgunaan kebijakan garansi atau pengembalian barang. Konsumen membeli produk menggunakannya lalu mengklaim garansi atau meminta pengembalian uang dengan alasan tidak sesuai. Dan ketiga,
hak pembelaan diri di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Dan ada kewajiban produsen. Kewajiban produsen dibagi dua, yaitu yang pertama bertikad baik dalam kegiatan usahanya, dan yang kedua memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Baik, terima kasih kepada pemateri kedua. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri ketiga. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan tentang perbuatan yang dilanggar produsen. Larangan-larangan tersebut adalah sebagai berikut. Laundrows Saiman 2009. 1. Tidak memenuhi atau tidak sesuai standar yang dipersyaratkan ketentuan perundang-undang. Contohnya, menggunakan bahan-bahan yang dilarang dalam pembuatan kosmetik karena berpotensi menyebabkan iritasi atau penyakit kulit. Yang kedua, tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau neto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana dinyatakan dalam label atau etika barang tersebut. Contohnya, kasus-kasus kemasan kurang isi yang sering ditemui, yaitu keripik. Kemasannya keripik terlihat penuh, namun saat dibuka isinya jauh lebih sedikit dari yang tertera pada kemasan. Yang ketiga, tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah hitungan menurut ukuran yang sebenarnya. Contohnya, kemasan kurang isi. Membeli sebungkus mie instan, namun saat dimasak ternyata mie-nya lebih sedikit dari yang seharusnya. Yang keempat, tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagai dinyatakan dalam label, etika, atau keterangan barang dan jasa tersebut. Contohnya jasa keuangan. Produk investasi yang dijanjikan memberikan keuntungan tinggi dalam waktu singkat, namun nyatanya mengalami kerugian. Selanjutnya, prinsip dan kerangka kerja etika, yang dimana menurut Suryana 2008, kerangka kerja etika dapat dikembangkan melalui 3 tahap. Pertama, mengakui dimensi-dimensi etika yang ada sebagai suatu alternatif atau keputusan. Artinya, sebelum wirausaha menginformasikan suatu keputusan etika yang dibuat, terlebih dahulu ia harus menginformasikan dan mengetahui etika yang ada. Kedua, mengidentifikasi pemilik kepentingan kunci yang terlihat dalam mengambilan keputusan, yaitu 1. Usaha membangun kepercayaan antara anggota masyarakat dengan perusahaan atau pengusaha. Kedua, kejujuran. Yang ketiga, keadilan. Dan terakhir, simpatik. Baik, terima kasih kepada pemateri ketiga. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri keempat. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk membacakan materi yang berjudul Bisnis Harus Etis. Menurut Mulyadi Nitisustro, setidaknya terdapat 7 alasan yang mendorong perusahaan untuk menjalankan bisnis secara etis. Ketujuh alasan tersebut adalah: 1. Meningkatkan harapan publik agar perusahaan menjalankan bisnis secara etis. Perusahaan yang tidak berhasil dapat menjalankan bisnis secara etis akan menjadi sasaran kritik bahkan dihukum. 2. Agar perusahaan dan pekerja tidak melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan stakeholder lain. 3. Penerapan etika bisnis di perusahaan dapat meningkatkan kinerja perusahaan. 4. Penerapan etika bisnis seperti kejujuran, menepati janji, dan menolak suap dapat meningkatkan kualitas hubungan bisnis di antara dua belah pihak yang melakukan hubungan bisnis. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan di antara pihak-pihak yang terlibat hubungan bisnis. 5. Agar perusahaan terhindar dari penyalahgunaan oleh karyawan maupun kompetitor yang bertindak tidak etis. 6. Penerapan etika bisnis secara baik dalam perusahaan dapat menghindarkan terjadinya pelanggaran hak-hak pekerja oleh pemberi kerja. Perusahaan dipandang
bertindak secara tidak etis apabila perusahaan memenuhi hak-hak normatif para pekerja seperti gaji dan kondisi kerja yang memadai, pemberian penilaian kerja secara adil, adanya reward dan punishment policy yang jelas. 7. Perusahaan perlu menerapkan etika bisnis dalam menjalankan usaha agar tidak memperoleh sanksi hukum karena telah menjalankan bisnis secara tidak etis. Baik, kali ini saya akan membacakan materi yang berjudul yaitu Etika dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Etika adalah standar perilaku dan nilai moral yang berhubungan dengan tindakan yang benar dan salah yang terjadi di dalam lingkungan kerja. Property Social Responsibility atau CSR adalah bentuk tanggung jawab dari setiap perusahaan terhadap lingkungan, terutama atas kemungkinan kerusakan lingkungan yang semakin parah agar anak cucu kita tidak semakin berat menanggung beban. Tanggung jawab sosial perusahaan oleh sebagian pelaku usaha seringkali dihubungkan dengan filantropi. Kalau perusahaan telah melakukan kegiatan filantropi, berarti perusahaan sudah menjalankan tanggung jawab sosial. Sebenarnya tanggung jawab sosial lebih luas cakupannya dari filantropi. Pelanggaran etika akan mengakibatkan hal-hal berikut. 1. Citra perusahaan akan buruk di mata publik. Contohnya seperti industri makanan dan minuman. Produk yang mengandung bahan berbahaya. Beberapa perusahaan makanan pernah terjerat skandal karena produk mereka ditemukan mengandung bahan kimia yang berbahaya, dapat membahayakan kesehatan konsumen, praktik produksi yang tidak higienis. Berita tentang pabrik makanan dengan kondisi yang tidak bersih atau adanya penemuan benda asing dalam produk dapat merusak citra perusahaan secara drastis. Yang ketiga yaitu menerima tuntutan yang mahal. Contohnya seperti kasus produk cacat industri otomatis. Perusahaan mobil besar pernah dituntut oleh ribuan konsumen karena ditemukan cacat pada sistem pengereman kendaraan mereka. Cacat ini menyebabkan kecelakaan fatal dan kerugian materi yang besar. Akibatnya perusahaan harus membayar ganti rugi yang sangat besar, melakukan recall produk dalam skala besar, dan menghadapi kerusakan reputasi yang serius. Industri perangkat lunak. Sebuah perusahaan perangkat lunak pernah dituntut oleh perusahaan lain karena dianggap telah mencuri ide dan teknologi mereka. Kasus ini melibatkan pertarungan hukum yang panjang dan mahal, seperti dampak negatif pada citra perusahaan. Yang ketiga yaitu tingkat pencurian oleh karyawan menjadi tinggi. Contohnya seperti kondisi kerja yang tidak memuaskan, gaji yang rendah, karyawan merasa tidak dihargai atas kontribusi mereka sehingga terdorong untuk mengambil tindakan yang tidak etis. Ada juga contohnya yaitu beban kerja yang berlebihan. Stres akibat beban kerja yang tinggi dapat memicu tindakan impulsif termasuk pencurian. Kesimpulan dari materi ini yaitu kita akan mempelajari pengertian etika bisnis, hak dan kewajiban konsumen. Hak dan kewajiban konsumen, produsen, dan fundamental etika yang berlaku pada semua bisnis, prinsip dan kerangka kerja etika. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dibicarakan baik-baik, bukan malah pergi mencari yang lebih baik.